Salam Khafirim, Brukim Habaim, selamat datang di dalam hari Syabat ini, di hari Pesach yang ketiga. Sebentar lagi matahari terbenam dan kita akan masuk hari Pesach yang keempat. Sebelum kita diskusi atau syiur tentang Pesach, dalam minggu Pesach, pekan Pesach, kita ucapkan dulu berkat sebelum kita belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kitsanu bemitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. In English, blessed are you, Hashem, our God, King of the universe, who has sanctified us with His commandments and commanded us to focus ourselves in every word of the Torah in the name of Yeshua, our Messiah. Dalam bahasa, diberkatilah Engkau, Hashem Elohim kami, Raja Semesta Alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam nama Masiah Yeshua. Kita sama-sama katakan amin. Oke, Khafirim, masih tahan? Masih ada endurance? Baru Hasem. Masih semangat, Pak. Masih semangat ya, lampu? Semangat banget malah. Oke, baru Hasem. Lampung kayaknya baru jam 3 itu. Iya, Pak, masih mau ini, masih siang. Masih siang. Oke, langsung saja. Hari Sabat ini adalah Pesach hari ketiga yang jatuh pada hari Sabat, ya. Pesach Yom Gimel. Dan tadi kita sudah baca parashahnya, porsinya, yaitu dari Sefer Shemot atau Exodus atau Keluaran 33 ayat 12 sampai Keluaran 34 ayat 26, dan maftirnya dari Sefer Bamidbar, dari Numbers, dari Bilangan 28 ayat 19 sampai 25. Haftar kita juga sudah baca haftarannya dari Yehezkiel, Ezekiel 37, 37, verse 1 until 14, ayat 1 sampai 14, dan Brit Hadasanya diambil dari Korintim Aleph, of 1 Corinthians, 1 Korintus 15, ayat 20 sampai 23, tadi Pak Min yang baca, sedangkan yang dibaca oleh Pak Peter dan Pak Ervan itu adalah daily reading kita dalam rangka memenuhi siklus seluruh perjanjian baru nanti sampai selesai, sampai nanti pada saat Simchat Torah. Jadi untuk porsi hari Pesach yang ketiga ini, ya porsinya ini. Tapi waktu kita membaca Brit Hadasa, kenapa kita baca Filipi, ya? Karena itu bagian dari daily reading kita sampai nanti Simchat Torah, ya, Hari Raya Sukkot. Itu kita riset lagi, mulai lagi dari nol, dari perjanjian baru lagi, dan juga dari Torah. Kita akan mulai di alia yang pertama tadi yang dibaca oleh Daniel Hosiano, ya, di Sefer Shemot atau Kitab Keluaran 33 ayat 12. Di situ dikatakan, Vayomer Moshe el Hashem, Re'e ata Omer Elai Ha'al et Ha'am Hazeh. Ve'ata lo hodatani et asher tislach imi ve'ata amarta yedaticha beshem vegam matsata chen be'ena. Yang saya highlight di sini, yang saya berikan warna di sini adalah kata chen, yang dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and Moses said unto Hashem, dan Musa berkata kepada Hashem, Re'e, si, lihatlah, thou says unto me, engkau berkata kepada saya, bring up these people, bawa orang-orang ini, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me.
Dan engkau Hashem belum memberitahukan kepada saya siapa yang akan engkau utus kepada saya. Yet thou hast said, tapi engkau berkata, I know thee by name. Saya tahu kamu dengan namamu. And thou hast also found grace in my sight. Dan engkau Moses, kau mendapatkan kasih karunia di hadapanku, in my sight. Kata Ibrani yang saya highlight di sini adalah chen. Berbeda dengan pemikiran di dalam kekristenan yang mengatakan bahwa tidak ada kasih karunia di dalam Torah. That is wrong. Itu salah. Totally wrong. Ya. Benar-benar salah. Justru kita menemukan di sini bahwa Torah mengajarkan juga tentang grace, tentang belas kasihan. Justru seseorang yang belajar Torah akan bisa mempraktekkan belas kasihan. Sebaliknya, seseorang yang tidak belajar Torah, maka tidak akan tahu bagaimana menerapkan prinsip belas kasihan. Jadi, di saat Hari Raya Pesach ini, dan 49 hari penghitungan Omer, sampai nanti ke Hari Raya Shavuot, Hari Raya Pentakosta, kita harus berusaha memperbaiki karakter kita, karena ini saatnya Hashem menunjukkan chen-nya, chen v'chesed, belas kasihan, dan kasih karunia. Saya mau membahas di sini kata chen. Kata chen terdiri dari dua huruf Ibrani, yaitu huruf chet dan huruf nun sofit, chen. Atau cukup huruf nun. Chet itu nilai matematikanya, nilai gematrianya adalah 8. Nun nilai gematrianya adalah 50. Sehingga total chen adalah 58. Dan yang menarik adalah minggu depan, di hari Sabat minggu depan, next week, kita akan membaca parasat yang namanya parasat Shmini. Shmini artinya hari ke-8. Angka 8 ini di dalam pola pikir Yahudi memiliki makna 8 itu adalah kelahiran baru, hidup baru, atau new beginning. That's the meaning of number 8. Itu sebabnya Brit Mila dilakukan pada hari ke-8. Itu sebabnya Brit Mila itu sebenarnya adalah lambang menjadi ciptaan baru. Itu makna dari angka 8. Sedangkan Nun memiliki nilai gematria atau nilai matematika adalah 50. Bukan suatu kebetulan Pentakosta adalah hari ke-50. Bukan suatu kebetulan bahwa Pesach dirayakan 7 hari, kemudian setelah tanggal 15 bulan Nisan, setelah hari pertama Pesach, kita diperintahkan untuk menghitung Omer selama 7 minggu. Sehingga 7 hari perayaan Pesach dikali 7 minggu seperti yang diperintahkan di dalam Taurat,
maka kita akan menemukan angka 49. 49, setelah komplit 49, besoknya, hari ke-50, adalah hari raya Pentakosta, atau hari raya Shavuot. Jadi, di dalam kata chen, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Torah itu adalah kasih karunia, adalah chen. Dari matematika tadi. Pesach dirayakan selama 7 hari, penghitungan Omer dirayakan selama 7 minggu. Dalam 1 minggu ada 7 hari, sehingga 7 kali 7 adalah 49 hari, sedangkan hari ke-50-nya adalah hari raya Pentakosta atau hari raya Shavuot, yaitu hari raya pemberian Torah di Gunung Sinai. Sehingga 7 hari perayaan Pesach plus 1 hari, yaitu hari ke-8-nya, itu adalah hari raya pemberian Torah. Roh Kudus dicurahkan kalau di Perjanjian Baru. Itu paralelnya. Tentang huruf chet. Huruf chet itu adalah huruf ke-8 di dalam alefbet. Sesuai dengan Jewish mysticism atau Sot. Otomatis jalannya. Jadi kita mau kayak ke supermarket, di jalan sendiri ke supermarket. Oh my god, keren banget. Sesuai dengan di dalam, kalau kita belajar di dalam Jewish mysticism atau Sot, karena Torah itu bisa dipelajari dalam makna pesat, makna literal, makna remes, ya, atau makna kiasan, atau drash. Yang ketiga, level ketiga adalah drash, yaitu pengajaran turun-temurun dari leluhur-leluhur melalui rantai yang tidak terputus, dan level yang keempat adalah level Sot, sehingga disebut sebagai Pardes. Dalam level Sot, huruf chet itu melambangkan juga chaim, hidup. Chaya, kita tahu bahwa ada 5 souls di dalam ada 5 level jiwa dalam bahasa Indonesia, jiwa dalam bahasa Inggris souls. Yang paling rendah adalah nefesh. Di atasnya nefesh adalah, siapa yang bisa bantu? Ruah. Di atasnya ruah adalah neshama. Di atasnya neshama adalah chaya. Chaya. Nah, huruf chet ini melambangkan chaya. Dan yang paling tinggi adalah yehida. Berasal dari kata yihud, artinya bersatu. Jadi huruf chet, ciptaan baru, ya, karena angka 8 itu adalah Brit Milah. Brit Milah ini bukan berbicara tentang sunat. Karena kalau Brit Milah diterjemahkan secara literal sunat, ya, saudara-saudara umat muslim melakukan sunat, tapi sunat mereka tidak disebut Brit Milah. Mereka tidak melakukan sesuatu yang disebut menjadi ciptaan baru, bukan. Oleh sebab itu, Brit Milah dengan sunat itu berbeda. Brit Milah itu adalah suatu konsep hari ke-8, angka 8 itu adalah chai, artinya hidup, artinya menjadi hidup baru atau ciptaan baru. Itu makna Sot di balik grace, di balik kata chen.
Lalu bagaimana Hashem memberikan chen-nya? Prosesnya kita sudah pernah bahas bahwa bangsa Israel harus memberikan korban Pesach sebelum keluar dari Mesir. Nah, korban domba Pesach. Bahwa domba itu adalah berhalanya, dewa berhalanya bangsa Mesir, itu disembelih. Sehingga untuk bisa domba itu adalah dewa berhalanya bangsa Mesir. Sehingga supaya bisa keluar dari Mesir, karena setiap orang memiliki Mesirnya masing-masing. Mesir itu, Mitzrayim itu artinya adalah tempat belenggu, tempat keterbatasan, tempat yang membatasi seseorang sehingga tidak dapat level up, tidak dapat naik kelas neshama. Apa yang membelenggu Haverim, hanya Haverim sendiri yang tahu. Tapi prosesnya harus dimulai dengan mengorbankan Pesach, artinya menyembeli Yetzer Hara. Menyembeli berhala di dalam diri kita. Mengalahkan nafsu kedagingan kita. Ini proses supaya mendapatkan chen. Kita nggak bisa duduk santai, tidak melakukan apa-apa, pasif, hanya mengharapkan belas kasihan Hashem, nggak bisa. Haverim bisa saya ilustrasikan, bisa memahami dalam ilustrasi yang saya berikan ini, jika Haverim mau masuk pintu otomatis, pintu sensor otomatis. Pintu sensor otomatis itu akan terbuka kalau Haverim melakukan sesuatu, yaitu bergerak. Tapi kalau Haverim hanya duduk diam pasif, pintu itu tidak akan terbuka. Sama halnya dengan konsep chen-nya Hashem atau belas kasihannya Hashem. Kalau ingin mendapatkan belas kasihannya Hashem, Haverim harus melakukan sesuatu dari pihak Haverim. Apa yang mesti Haverim lakukan? Kisah para Keluaran 12, korban Pesach. Sembelihlah binatang di dalam diri Haverim. Sembelihlah nefesh behema, nafsu binatang di dalam diri Haverim. Proses yang kedua, setelah menyembelih korban, Pesach, maka Haverim harus menghindari chametz selama 7 hari. Sebabnya, hari raya roti tidak beragi, atau Chag Hamatzot, kita menjauhkan diri dari ragi. Apa itu ragi? Ragi itu adalah sesuatu yang membuat roti itu jadi ngembung. Jadi buntet. Tapi isi dalamnya kosong. Itu ragi. Dalam hal ini, ragi itu adalah suatu lambang yang membuat orang itu menjadi tinggi hati, jadi semua, oh saya paling hebat, saya paling besar. Itu ada kesombongan. Berarti masih ada ragi. Selama menjalani proses redemption, proses penebusan, proses geulah, pertama harus menyembelih Yetzer Hara, yang kedua, kesombongan itu harus dibuang, ragi itu harus dibuang. Baru kita bisa pelan-pelan menjalani proses keluar dari Mesirnya Haverim masing-masing. Dalam masa 7 hari roti tidak beragi,
Dalam masa 7 hari raya roti tidak beragi atau Chag Hamatzot, bangsa Israel mulai tanggal 16 bulan Nisan, hari kedua Pesach, hari kedua roti tidak beragi, diperintahkan untuk menghitung Omer sesuai dengan Imamat 23 ayat 15. Sesudah hari Syabat, kamu harus menghitung Omer. Kelihatan nggak? Suaranya makin. Apa itu menghitung Omer? Di dalam video sebelum yang sudah pernah saya bagikan, Omer itu adalah suatu ukuran. Sedangkan yang dibawa kepada imam-imam sesuai dengan Imamat 23 ayat 15 adalah barley, atau dalam bahasa Indonesianya adalah jelai. Para rabi mengatakan jelai itu adalah makanan binatang. Sedangkan gandum itu makanan manusia. Selama 49 hari proses penghitungan Omer, kita harus mengikis karakter-karakter kebinatangan kita. Supaya kita layak menerima Torah di Gunung Sinai. Kalau Haverim menerima Torah di Gunung Sinai tanpa mengikis karakter kebinatangan yang ada di dalam diri Haverim, itu berbahaya buat Haverim sendiri. Karena perjanjian baru, Rabbi Saul atau Paulus mengatakan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Bisa-bisa kita yang terkena pisaunya itu ke diri kita kalau kita tidak menguliti atau menyunat hati kita sebelum menerima Torah. Jadi ini proses penebusan. Setelah hari raya 7 hari roti tidak beragi selesai, bangsa Israel, persediaan roti matzahnya habis di padang gurun. Tidak ada persediaan makanan lagi. Lalu Hashem memberikan apa? Dari roti matzah, roti yang tidak beragi, tapi kemudian persediaan makannya habis, bangsa Israel habis, tidak ada makanan lagi di padang gurun. Step berikutnya, level berikutnya adalah Hashem memberikan roti mana. Di dalam slide di Parasat Yitro dan Parasat Teruma yang sudah pernah kita bahas di dalam siur sebelumnya. Di dalam buku The World of Ger oleh Rabbi Clovern dan Rabbi David Katz. Beliau dua orang Rabbanim ini mengatakan bahwa ketika bangsa Israel dan Erev Rav menerima roti mana, Zuhama itu adalah kecacatan spiritual yang ada di dalam diri mereka sejak dari Taman Eden, itu disembuhkan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan. Sehingga kondisi fisik dan spiritual mereka saat itu kembali ke Gan Eden. Siapa roti surga ini yang bisa memulihkan kecacatan spiritual manusia? Coba Haverim tanya ke diri Haverim sendiri. Siapa sosok roti mana ini? Siapa identitas roti surgawi ini yang bisa memulihkan zuhama atau defek atau kecacatan spiritual manusia yang terjadi sejak dari Gan Eden menjadi sempurna. Inilah
Chen, inilah grace. Sebelum seseorang bisa menerima Torah, dia harus experience Yeshua. Sebelum seseorang bisa menerima Torah, dia harus mengalami Yeshua. Tapi sebelum mengalami Yeshua, dia harus bisa mengikis karakter kebinatangannya, nafsu dagingnya. Sekarang adalah masih hari kedua, nanti setelah matahari turunan kita akan masuk hari ketiga penghitungan Omer. Hari kedua ini saya ambil dari buku Sefirat HaOmer oleh Rabbi Avraham Aryeh Trachman. Judulnya adalah The Significance of Days Between Pesach and Shavuot. Hari-hari yang sangat signifikan, hari-hari yang sangat penting antara hari raya Pesach dan hari raya Pentakosta atau Shavuot. Karena apa? Kalau Kaverin ingin naik kelas, kuncinya di 49 hari penghitungan Omer ini. Kuncinya di sini. Saya ingin mengerti Torah lebih dalam lagi, belajarnya mulai dari sini. Asal mulanya dari sini. Titik startnya mulai dari sini. Nah, kita akan membahas sedikit tentang Sefirot, atau yang disebut sebagai Tree of Life. Ini gambarnya Sefirot. Berdasarkan makna Sod, makna tersembunyi, Hashem itu menciptakan alam semesta ini melalui 32 jalan hikmat, 32 ways of wisdom. 32 ini adalah angka yang signifikan karena Hashem menciptakan alam semesta ini, planet, bumi, bintang-bintang, matahari, dan seluruh isi jagat raya ini melalui 10 sefirot, seperti yang digambar ini, dan 22 huruf Ibrani, dari Alef sampai Taf. Jadi kalau kita cermati lagi, siapa sosok 22 huruf Ibrani ini dari Alef sampai Taf? Siapa yang pernah mengatakan, Ani Alef Vetaf, saya adalah yang awal dan yang akhir? Dia yang menciptakan alam semesta ini bersama 10 sefirot. Kalau 10 sefirot ini dijadikan satu, siapa ini sebenarnya? Ein Sof. Jadi dua entitas ini, dua identities ini sudah ada dari dulu. Mereka yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Nah, kalau kita perhatikan di sini di gambar ini, 3 sefirot yang pertama, Keter, Bina, Chokmah, itu adalah milik Hashem. Sedangkan 7 sefirot, ya, selanjutnya mulai dari Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, itu adalah milik Hashem yang dipinjamkan kepada kita. Kita ingat Kejadian 2 ayat 7. Hashem menciptakan manusia dan menghembuskan nismat chaim. Di dalam hembusannya Hashem memberikan 7 sefirot ini kepada kita. Kejadian 1 ayat 27 bahwa Hashem menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, artinya di dalam diri manusia itu ada sefirot ini. Ini yang kita sejak manusia jatuh dalam dosa,
Sejak manusia jatuh dalam dosa, 7 sefirot ini yang mengalami kecacatan sehingga ini saatnya kita harus level up, memperbaiki lagi. Minggu pertama penghitungan Omer, karena ada 7 minggu penghitungan Omer. Minggu pertama penghitungan Omer, kita berbicara tentang chesed. Berbicara tentang loving kindness. Minggu pertama. Hari pertama dalam minggu pertama, kita membahas tentang chesed of chesed. Loving kindness di dalam loving kindness. Loving kindness di dalam sefirahnya loving kindness. Bagaimana grace kita, bagaimana loving kindness kita, apakah kita memiliki rasa empati. Hari kedua, sekarang hari kedua penghitungan Omer, berbicara tentang Gevura of Chesed. Sefirah Chesed, tapi dari sisi Gevura. Gevura artinya adalah disiplin. Kindness itu adalah belas kasihan. Apakah kita punya disiplin dalam memberikan belas kasihan kita? Itu pikun atau proses rektifikasi dari Gevura di dalam sefirahnya Chesed. Nanti malam, setelah Havdalah, kita masuk hari ketiga penghitungan Omer. Yeshua bangkit pada hari ketiga penghitungan Omer. Pada minggu pertama penghitungan Omer. Hari ketiga penghitungan Omer apa? Tiferet, beauty, keindahan di dalam loving kindness. Itu sebabnya Yeshua memang adalah the beauty of Hashem. Yang kita bahas dalam Sefirat Omer hari ketiga adalah beauty within kindness. Artinya ada compassion, ada belas kasihan di dalam loving kindness, di dalam kasih. Ayatnya bisa kita baca di Kejadian 29 ayat 11 contohnya. Di sini saya bacakan, Yakov mencium istrinya Rachel pada saat Rachel meninggal. Yakov mencium Rachel, dia menangis dan meratapi istrinya yang meninggal. Kemudian juga tadi di dalam Amidah, tadi kita melakukan ibadah Sabat di dalam Amidah, kita membaca establish peace, goodness, blessing, life, gracious, kindness, and compassion, tiferet upon us and upon all Israel, your people. Dalam Simsalom. Kemudian di Lamentation atau Ratapan, kitab Ratapan 3 ayat 22. Dulu kita sering nyanyi kan? Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habis rahmatnya. Saya tahu lagu itu karena saya juga berasal dari agama itu dulu. Dalam teks bahasa Ibraninya, Ratapan 3:22 itu adalah Tiferet. Tiferet of God never cease. The beauty of God, keindahannya Hashem, keindahannya Elohim itu tidak pernah habis. Dan kasih karunia-Nya, belas kasihannya tidak pernah berhenti. Kemudian ayat selanjutnya, Hosea 2 ayat 21 sampai 22.
Kita mengucapkan ini ketika kita memakai tefillin. Phylacteries. Kita pakai tefillin, kita ucapkan ini. I will betroth you to me forever, and I will betroth you to me with righteousness, and with justice, and with loving kindness, and with mercy, and I will betroth you to me with faith, and you shall know God. Ini berbicara tentang hari ketiga penghitungan Omer, yaitu Tiferet of Chesed. Tiferet itu artinya adalah beauty, keindahan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan the Tree of Life, Tiferet itu ada di tengah-tengah. Seseorang harus balance, harus ada di tengah. Dia tidak bisa terlalu berat ke kanan atau terlalu condong ke kiri. Orang yang terlalu kaku, berarti sisi gevuranya kuat. Nggak bagus, nggak balance juga. Seseorang yang terlalu pemurah, terlalu baik, kebaikan, sisi chesednya terlalu baik, itu juga nggak bagus, nggak sehat. Yang sehat adalah di tengah, sisi Tiferet. Supaya tahu bagaimana kita bisa seimbang di tengah, balance, tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan. Contohlah Yeshua. Dia adalah the beauty of Hashem. Itu sebabnya saya selalu mewanti-wantikan, saya selalu mengatakan berulang-ulang, belajar Torah, jangan pernah meninggalkan Yeshua sebagai Mesias. Penting. Karena dialah satu-satunya Tiferet yang balance di tengah. Kalau Haverim terlalu berat ke kanan atau terlalu berat ke kiri, itu nggak sehat. Tiferet is the middle. Tiferet itu ada di tengah. Mediating soul force between Chesed and Gevurah. Yang menjadi jembatan antara Chesed dan Gevurah. Yang menjadi jembatan penghubung, memberikan keseimbangan antara Chesed dan Gevurah. Itu sebabnya Yeshua bangkit pada hari ketiga, penghitungan Omer. Karena apa? Tiferet. Hari ketiga adalah Tiferet. Pertanyaan untuk Haverim introspeksi tentang hari ketiga penghitungan Omer. Is my love for others driven purely by self-interest or by deep empathy and a true desire to share and receive? Dalam bahasa Indonesia, apakah rasa kasih kita kepada orang lain itu memiliki motif pribadi atau tidak? Atau memang memiliki kasih yang tulus, memang ingin berteman, bersahabat? Itu hari ketiga penghitungan Omer untuk Haverim introspeksi sampai besok malam. Karena dari malam ini sampai besok malam masih berbicara tentang Tiferet. Pertanyaan selanjutnya. Do I make efforts to beautify and enhance those relationships and things I love most through gestures big and small? Dalam bahasa Indonesia, apakah Haverim membuat usaha nggak untuk memperbaiki sisi Tiferet, untuk memperbaiki suatu hubungan, walaupun itu hubungannya kecil atau hubungan yang besar? Ada usaha nggak? Itu sisi Tiferet yang mesti Haverim perbaiki, tikun olam, tikun nefes.
Pertanyaan selanjutnya, untuk tikun nefes, memperbaiki karakter kita. Do I have compassion on myself when I make mistake, fail, or fall short of my potential? Apakah saya mempunyai rasa compassion? Dalam bahasa Indonesianya, compassion itu adalah mampu memaafkan diri sendiri jika kita berbuat salah, jika kita gagal, jika kita tidak berhasil. Apakah kita mampu memaafkan diri kita sendiri, memiliki resilience, memiliki kemampuan untuk menerima kenyataan buruk bahwa saya gagal, saya salah, tapi next time saya akan lakukan lebih baik. Itu adalah memoles, memperbaiki sisi Tiferet. Gagal nggak apa-apa. Dalam belajar Torah, saat berbuat salah, gagal nggak apa-apa, asal perbaiki. Itu konsep Tiferet. Huruf Chet, tadi sudah saya bahas, juga berhubungan dengan parasat Shemini. Minggu depan kita akan bahas parasat Shemini. Huruf Nun berhubungan juga dengan 50 hari menuju Hari Raya Shavuot, Hari Raya Pentakosta. 49 hari kita menghitung Omer, karena juga berhubungan dengan 49 kesalahan yang pernah kita lakukan di Mesir. Kalau kita sampai 50 kali berbuat kesalahan di Mesir, maka tidak ada ampun. Baru Hashem memberikan belas kasihannya, hanya sampai 49 Hashem sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk dibawa ke Gunung Sinai. Tapi yang perlu Kaverim lihat, yang perlu Kaverim perhatikan adalah see the big picture. Lihat jalan ceritanya dalam mata Raja Wali. See the big picture. Bahwa proses untuk menerima Torah itu nggak sembarangan, nggak gampang. Butuh pengorbanan. Belajar dari hari ke hari, belajar menghitung Omer, belajar menyembelih atau mengorbankan hati kita, nafsu binatang kita, sebelum kita menerima Torah di Gunung Sinai. Sebelum kita menerima Torah di Gunung Sinai, kita harus juga mengalami Masiah, mengalami Yeshua. Yeshua yang mengangkat kita dari lembah kekelaman, yang menyembuhkan kita dari kecacatan spiritual, sehingga kita bisa berdiri tegak di Gunung Sinai untuk menerima Torah. Lalu setelah kita menerima Torah, apakah kita menjadi boasting? Apakah kita boasting? Apakah kita sombong? Hasfe khalilah. God forbids. Setelah menerima Torah, jangan jadi sombong. Setelah menerima Torah, kita perlu ingat, Torah itu bukan karena kehebatan kita. Kita bisa menerima Torah, kita bisa memiliki Torah, kita bisa belajar Torah, bukan karena kehebatan kita, bukan. Hanya karena chen, belas kasihan. Jadi itu sisi chen atau belas kasihan dari Hashem, ya, bahwa di dalam Torah itu justru ada pure grace, ada murni belas kasihan Hashem. Justru yang tidak ada Torah, itu yang tidak bisa merasakan tentang belas kasihan. Saya ambil contoh ayatnya di, sebentar saya cari ayatnya, Matius 7 ayat 12. Sebentar ya.
Matius 7 ayat Matius 24 ayat 12. Sorry. Matius 24 ayat 12 di situ dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih seseorang, belas kasihan seseorang akan menjadi kurang. Apa itu kedurhakaan? Di dalam Complete Jewish Bible dikatakan begini, Matius 24 ayat 12. And many people's love will grow cold because of increased distance from Torah. Kalau seseorang yang menjauhkan diri dari Torah, kasihnya akan semakin dingin. Belas kasihannya akan semakin dingin. Dalam bahasa Inggris yang lain, and because lawlessness, karena Torahlessness, lawlessness itu dari diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani itu adalah Torahlessness. Karena makin banyak orang yang hidup tanpa Torah, anti-Torah, anti-oral Torah, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Matius 24 ayat 12. Itu arti dari kedurhakaan. Durhaka itu artinya orang manusia yang hidup tanpa Torah. Justru seseorang yang mempraktikkan Torah, belajar Torah, akan menemukan belas kasihan. Nah, praktekkan belas kasihan dimanapun Hafirim berada. Berikan belas kasihan kepada siapapun juga. Kepadamu, terutama juga kepada musuh, pada lawan. Berikan belas kasihan. Dengan cara demikian, Yesua bilang, kita memadamkan bara api. Kita memadamkan Yetzer hara itu. Itu akhir dari pembahasan hari ketiga Pesach. Hari keempat Pesach. Hari ketiga penghitungan Omer. Hari ketiga Pesach, hari kedua penghitungan Omer, dan nanti malam hari ketiga penghitungan Omer. Sebelum saya tutup, saya ucapkan berkat dulu. Setelah belajar Torah, baru kata Adonai Eloheinu melech haolam, aser natan lanu Torat emet vechaye olam natabethuchenu, baru kata Adonai noten ha-Torah. Amin. Blessed are you, Adonai, our God, King of the universe, who give to us the Torah of truth and set everlasting life in our midst. Blessed are you, Adonai, the giver of the Torah. Diberkatilah Engkau, Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah kebenaran di dalam kehidupan kami dan telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah Engkau, Hashem, Sang Pemberi Torah, di dalam nama Masiah Yesua. Kita sama-sama katakan, amin. Saya pause sebentar, nanti kita lanjutkan lagi rekamannya setelah pada saat kita hafdalah. Untuk sementara ini kita lanjutkan dengan Q&A, tanya-jawab. Oh, Yujang. Okay, time. Aku Selah. Adonai Sefaot Asre Adam Boteach Ba. Adonai Husia Hamelech Yanenu Beyom Torenu La Yehudim Haita. Ora Fesimcha.
Vesason ficar kentielanu. Kosi suot esa uvesem Adonai echra. La 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bore peri hagefen, bore peri hagefen, la 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 la. La 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 la. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bore minei fesamim, bore minei fesamim. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bore meore ha'es, bore meore ha'es, la la la, la 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 la. La 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hamavdil ben kodes lecho, ben or lechose, la la la. Ben Israel ha'amim, ben yom hasefi, lesesed yemei hamaseh. Baruch atah Adonai, Hamavdil ben kodes lecho. Amen. Blessed are you, Adonai, our God, King of the universe, who separates the holy from the profane, light from darkness, Israel from the nations, the 7th day from the 6 days of labor. Blessed are you, Adonai, our God, who separates between the holy from the profane. Amen. La 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 la. Kita tuang, we spill a small amount the wine from the kiddush cup onto a plate to symbolize the loss of Sabbath. And then we drink from the cup. Kita minum dari cawannya, lechaim, 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 lechaim to life, lechaim to life. Ya, lechaim, lechaim. Finally, lechaim, we extinguish the light from Havdalah candle into a plate. Oh, wow, wow, wow. Now the room is dark, we turn on the light. Ruangan jadi gelap, kita nyalakan lampu lagi, kita menyanyikan Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatisbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi, Bimera Beaminu, Yabo Elilenu. Immasia ben David, Immasia ben David, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatisbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi.
Elijah the prophet, Elijah the Tishbite, Elijah the Gileadite. Speedily in our days will come to us the Messiah, the son of David, the Messiah, the son of David. And then we wish everyone, Shavuato, Shavuato, Shavuato. Shavuato, Shavuato, Shavuato. Shavuatov, kita akan ucapkan berkat Shavuatov. Omer hari ketiga dari kebangkitan Yeshua. Yani, we will say the blessing counting the Omer for third day. Okay. 18 Nisan is the third day of the Omer. Tiferet of Chesed. Tiferet of Chesed. This is the blessing. Hayom Shlosa Yamim LeOmer. This is the third day of the Omer. Inilah hari ketiga penghitungan Omer. Hari di mana Yeshua bangkit. Dan hari ketiga penghitungan Omer, the third day of the Omer is Tiferet of Chesed, the beauty within the kindness. And may speedily in our days will come the Messiah, the son of David. Semoga secepatnya pada saat ini datang Mesias anak Daud. Dan untuk Haverim semua di Indonesia, tetap stay di rumah, rajin cuci tangan, ikuti nasihat pemerintah, kalau keluar pakai masker, ya. Keluar hanya kalau kita perlu sesuatu, karena kondisinya juga sama di Singapura. Itu akhir dari Havdalah dan penghitungan Omer hari ketiga. Dan Shavuatov, Hak Pesach Sameach, tetap kuat, Chasak Ubaruch. Toda Rabah. Toda Rabah, Pak Andre. Sama-sama, Bu. Toda Rabah, Pak Andre. Sama-sama, Shavuatov, Toda Rabah. Shavuatov. Amin. Toda Rabah. Saya memberkati. Saya memberkati. Saudara Bapak.